Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, bertemu kembali dengan saya, Romo Tino SSCC, di dalam catatan peziarah. Seringkali di dalam hidup kita mengukur seseorang dengan ukuran duniawi. Bahkan terkadang kita mengukur kualitas. Apakah orang ini layak menjadi sahabat kita dari sisi ekonomi, bukan dari apa yang sesuai dengan kebijaksanaan Allah, tetapi dengan materi yang dia miliki. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan peziarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Murah, ajarilah kami untuk memahami jalan dan tata kebijaksanaan-Mu. Semoga kami yakin bahwa Engkau mencintai semua orang dari segala zaman dan mengendaki agar kami bersatu dengan cinta kasih dan mengenyahkan sikap iri hati. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Ibu, Bapak, Saudari-saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian, selamat hari Minggu. Pada permenungan hari ini kita diajak untuk merenungkan dari kitab Nabi Yesaya. Kita diingatkan bahwa kita mungkin sering mengukur kebaikan orang dengan tata ukuran duniawi, bahkan dengan ukuran yang bersifat ekonomis. Bahkan seringkali kita mengatakan kamu menjadi layak teman saya asalkan kamu punya ini, itu yang sesuai dengan kriteria. Manusia sering berdasarkan waktu dan prestasi duniawi. Saat orang itu berguna bagi kita, kita perhatikan. Saat teman kita memperhatikan kita, kita pun memperhatikan. Tetapi seiring berjalannya waktu, ketika kita menjadi sukses, kita mulai lupa. Kita mulai tidak mengingat mereka yang ambil bagian di dalam proses sehingga kita menjadi lebih baik. Yesaya mengingatkan kepada kita, Allah mengukur suatu relasi, Allah mengukur suatu pertemanan atau persahabatan bukan dengan prestasi yang ada di dunia. Jangan kita menjadi sombong karena prestasi yang sebetulnya terjadi karena Tuhan berkehendak dan berkenan membiarkan kita menghasilkan buah berlimpah. Ia mengukur keberhasilan orang atau umatnya berdasarkan seberapa besar kasih yang ia berikan di setiap pekerjaan, di setiap aktivitas, dan di setiap rencana serta membangun relasi persahabatan maupun pertemanan. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, kita diingatkan bahwa kita jangan menjadi iri. Jangan kita mengukur persahabatan dari sifat ekonomis, tetapi seberapa besar kasih yang kita perjuangkan dan seberapa besar kasih yang kita berikan, meskipun itu adalah perbuatan yang kecil. Di dalam bacaan yang kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, kita diingatkan juga bahwa meskipun kita sebagai orang beriman mengalami begitu banyak tekanan, mungkin untuk mengiyakan apa yang tidak benar, mungkin juga untuk membenarkan apa yang sebenarnya salah, dengan kedok bahwa saya adalah orang beriman, dengan kedok bahwa saya adalah orang beragama. Jangan agama dijadikan kedok untuk mengatakan apa yang salah menjadi benar dan yang benar menjadi salah. Mari kita belajar bahwa kita hidup di dunia ini semata-mata untuk kebaikan Allah, semata-mata supaya keselamatan yang Yesus wartakan semakin didengarkan dan semakin dilaksanakan oleh mereka sesama kita yang kita jumpai di setiap karya dan aktivitas kita. Mari kita belajar dari Rasul Paulus. Meskipun ia dipenjara, ia tetap mampu memberikan peneguhan bagi para muridnya.
Di dalam Injil hari ini sering terjadi dengan apa yang kita alami. Kadang kita iri, kita yang kerja keras, kita yang banting tulang. Kenapa ke orang lain yang lebih sukses? Kenapa ke orang yang mungkin hidupnya kerjaannya berbohong malah lebih sukses? Irikah kita? Ibu, bapak, saudari-saudara, saudari yang terkasih. Injil hari ini mengingatkan kepada kita, setiap orang sudah memiliki ukurannya masing-masing dan perannya masing-masing. Ada yang berperan dengan harta yang berkelimpahan, ada yang berperan dalam harta yang berkecukupan, ada juga yang berperan dalam harta yang serba kekurangan. Tetapi semuanya diminta untuk menjadi saksi dari kebenaran. Hari ini Allah menunjukkan kemurahhatiannya. Dia sebagai pemilik dari kebun anggur, menjadi hak dia. Seberapa besar dia harus memberi upah kepada para pekerjanya sesuai perjanjian. Mungkin bagi kita yang membaca sekilas, kita mengatakan Allah sama sekali tidak punya hati. Allah sama sekali tidak adil. Semua yang kerja dari pagi, siang, sore digaji dengan besaran yang sama, dengan besaran 1 dinar. Tetapi kita diingatkan di sini, jangan kita menjadi iri hati melihat orang lain yang lebih beruntung. Mungkin karena dia lebih bekerja, lebih dengan tulus dan cinta melakukan semua aktivitasnya. Mungkin ini menjadi pertanyaan refleksi bagi kita. Kenapa kita tidak sukses? Karena kita mungkin mengerjakannya semuanya karena kewajiban, bukan karena dasar cinta kasih dan ketulusan hati di dalam pekerjaan kita. Ada banyak kisah inspiratif. Seorang pemulung bisa menjadi sukses karena dia mengerjakannya dengan sepenuh hati dan dia menyerahkannya dengan Tuhan. Dan ia pun menggunakan daya pikir atau anugerah talenta yang diberikan Tuhan untuk mengembangkan usahanya dengan cinta yang luar biasa. Jangan keirian merusak tatanan hidup kita sehingga kita menjadi orang yang selalu mencari kekurangan orang lain tetapi tidak mencari apa yang menjadi kelebihan yang membuat kita berubah menjadi lebih baik. Semoga berkat Tuhan melimpah atas kita semua dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari-saudara dan adik-adik sekalian, orang beriman sebenarnya berbuah kebaikan, bukan sibuk karena iri mencari kesalahan orang lain, tetapi bagaimana kita mensyukuri karena berkat Tuhan Allah kita semua unik, diciptakan berbeda, tetapi kita adalah saudara. Selamat berminggu, selamat beraktivitas, tetap jaga jarak, pakai masker, dan rajinlah mencuci tangan.